Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat IDN Project dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua, kemarin ini bisa dikatakan adalah salah satu momen yang cukup menarik ya di negara kita, di mana ada beberapa peristiwa yang bisa dikatakan mengguncang publik, meramaikan media sosial dan juga membuat semua berita menuju ke sana. Yang pertama tentu saja turunnya mahasiswa Trisakti untuk berdemo, yang selama ini kita tahu kalau Trisakti ini belum pernah berdemo ya menurut sepengetahuan saya, dan pada kemarin itu turun akhirnya mahasiswa Trisakti turun ke jalan. Nah, hal ini menjadi momen yang sangat penting dan sangat menarik karena kita tahu kalau di peristiwa 98 itu bisa dikatakan kejadian terbesar atau kejadian yang menarik, momen pada akhirnya sampai dengan sebegitu rusuhnya itu diawali atau diakhiri pada saat kejadian di Semanggi, sehingga pada akhirnya ada beberapa korban yang berasal beberapa korban dari mahasiswa Trisakti ya, sehingga turunnya mahasiswa Trisakti ini ke jalan ini menjadi satu momen dan membuat kita menjadi mengingat kembali tentang kejadian di tahun 98. Doa kami tetap saja agar Indonesia tetap aman, tentram dan juga semakin sejahtera ya. Dan momen kedua adalah tentu saja tentang penangkapan daripada dua orang tersangka dari kasus ijazah yang diduga palsu milik Pak Jokowi, yaitu Rosuryo dan Dr. Tifa. Tentu saja banyak sekali komentar atau fakta-fakta yang akhirnya terbongkar ya, terutama tentang bagaimana kronologi pada akhirnya Rosuryo dan Dr. Tifa ini ditangkap, bagaimana prosesnya dan gimana pada akhirnya mereka sampai dengan di Polda Metro Jaya. Namun di antara itu semua ada sesuatu hal yang menarik yang sepertinya ini menjadi tolak ukur atau bisa menjadi bayangan ya untuk kita semua, bagaimana prosesnya Rosuryo ini dan Dr. Tifa ke depannya, karena memang sudah ada yang pernah mengalami hal ini, yaitu korban daripada masalah ijazah Pak Jokowi ini. Jadi ijazah Pak Jokowi ini belum terbukti benar atau asli, tapi korbannya udah banyak ya, dari Sugi Nur, Bambang Tri, dan saat ini itu ada Rosuryo dan Dr. Tifa. Nah, di antara nama yang kami sebutkan tadi itu ada satu orang, yaitu Sugi Nur, akan menceritakan bagaimana pengalaman dia dan juga fakta-fakta yang tentu saja sangat mengerikan dan akan mengejutkan yang akan kita dengar. Dan juga kita akan bongkar fakta semuanya, bagaimana awal kronologi Gus Nur ini mulai memberikan statement dan pada akhirnya ditangkap, dan sehingga pada yang kita tahu sekarang dia sudah bebas. Jadi kita akan bongkar semuanya mengenai tentang ijazah Pak Jokowi yang menyangkut tentang Rosuryo, Dr. Tifa, dan juga Sugi Nur. Jadi bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Saya jadi ingat, ini kan pernah saya alami ini. Di rumah lagi banyak tamu, baru selesai ada acara pengajian, saya baru pulang dari ceramah. Dalam kondisi dibekam saya tuh, tiba-tiba gitu, gerombolan polisi masuk ke rumah. Langsung disuruh pakai baju, handphone langsung diambil, yang lain langsung meringsek ke dalam, laptop semua, peralatan podcast saya itu diambil semua. Jadi kita tuh nggak ada mana surat perintah, mana surat penangkapan, kapan sidangnya, saya ini sebagai tersangka apa, nggak ada kan? Tahu-tahu, datang ke rumah, tahu-tahu dijemput paksa saya. Setengah 12 malam, polisi masuk, setengah 1 malam baru saya dibawa ke Jakarta, Malang Jakarta lewat darat. Nah, sekarang yang dialami Roy Suryo ini juga gitu sama Dr. Tifa itu. Jadi Roy Suryo itu kan mau ditangkap jam 7 pagi itu, ditangkap jam 7 pagi ketika rumah dalam suasana masih belum ada kesibukan. Bahkan polisi naik ke lantai 2, gebrak-gebrak kamar istrinya, masuk ke kamar istrinya Roy Suryo ya, di sekitar situlah pokoknya suasana dibikin kaget. Roy Suryo nggak boleh mandi, nggak boleh ganti baju, langsung dibawa. Roy Suryo menjawab, "Pak, tunggu pengacara saya, nggak usah pengacara, kalau nggak nanti saya borgol." Pokoknya sekarang persis yang saya alami. Saya langsung telepon Pak Ugroseno, mantan Wakapolri, saya langsung telepon pengacaranya Refli Harun, dan saya langsung telepon Roy Suryo. Jadi ini yang saya omongkan ini langsung dari Roy Suryo. Saya jadi ingat penangkapan jenderal-jenderal tahun 65 itu, peristiwa G30 SPKI itu, dini hari ya kan, nggak boleh pakai baju, nggak boleh mandi, nggak boleh ngapa, nggak boleh meluk anak istri, nggak boleh pamit, auto gercep seret gitu kan. Ini terjadi lagi nih. Monggo teman-teman, saya mau tanya sebelum saya lanjut. 280 juta kurang lebih rakyat Indonesia. Wahai rakyat, boleh polisi, boleh tentara, boleh profesor, boleh dokter, boleh dosen, boleh akademisi, boleh petani, pedagang, rakyat, boleh buzzer, boleh ternak, boleh siapapun Anda. Saya mau tanya, adakah di antara kalian yang pernah melihat ijazah aslinya Jokowi dengan mata kepalamu sendiri? Ada yang pernah lihat? Halo, yang mana?
Saya belum pernah lihat ya, saya beri kesaksian demi Allah, saya belum pernah lihat ijazah asli Pak Jokowi. Ini karena Sugi Nur berbicara dengan kita semua, ya saya bersaksi bahwa saya belum pernah melihat sama sekali ijazah asli Pak Jokowi. Nah yang lain silahkan deh. Kan tidak ada. Saya pernah disidik sama polisi, penyidik gitu. Saya pernah. Saya sudah datang ke rumahnya Jokowi, Gus. Sudah saya foto, sudah saya pegang ijazahnya asli. Tapi nggak pernah ditunjukkan di depan mata saya, penyidiknya. P21 dilimpahkan ke kejaksaan sampai sidang. Saya disidang 6 bulan. Di ruang sidang tidak ada. Saksi 35 yang didatangkan oleh jaksa nggak pernah melihat aslinya. Hakimnya yang 3 orang itu nggak pernah lihat aslinya. Jaksanya, jaksa penuntut umum yang nuntut saya 10 tahun nggak pernah lihat aslinya. Masih ingat nggak kata-kata saya di ruang sidang yang fenomenal dan viral itu? Hei jaksa, bawa ijazah aslinya ke sini. Kalau ada tak cium kakimu. Dan saya siap minta maaf kepada keluarga besar Jokowi. 6 bulan sidang nggak ada yang asli. Oke, 280 juta rakyat termasuk termulnya. Pernah nggak Anda melihat ijazah asli Jokowi? Yang sekarang beredar di medsos yang giginya rata, kecil mungil rata, sementara gigi aslinya orangnya berantakan. Dari rata jadi berantakan. Genetiknya bagaimana itu? Berkumis jadi nggak berkumis, berkacamata jadi nggak berkacamata, berubah semua tekstur anatomi wajahnya, berubah semua. Dan yang bikin ribut rakyat Indonesia bertahun-tahun kan itu. Ada nggak di sidang pernah hadir? Nanti di pengadilan, mana di pengadilan? Mana kok nggak ada pengadilan? Kok tiba-tiba dijemput oleh Surya sama Dr. Tifa itu? Halo, saya di pihaknya kebenaran. Saya di pihak berdasarkan pengalaman batinku sendiri yang juga pernah dipenjara gara-gara ijazah ini. Ya, itulah tadi kesaksian daripada Gus Nur ya, yang dimana dia mengaku bahwa dia pernah menjadi korban daripada ijazah ini, sehingga akhirnya saya mencari tahu kronologi lengkap bagaimana Gus Nur awalnya itu dia bisa sampai di penjara, penyebabnya apa, dan kenapa pada akhirnya bisa dibebaskan. Nah, di sini saya akhirnya mendapatkan berita ini dari Google ya. Berikut adalah kronologi dan data lengkap perjalanan kasus Sugi Nur Harja alias Gus Nur terkait tuduhan menyebarkan berita bohong soal ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Nah, di sini pemicu kasusnya adalah statement dia di konten YouTube pada tanggal 26 Kita ke sorotan lain. tanggal 26 dan 27 September, dan ini datanya lengkap, ada YouTube-nya. Teman-teman kalau mau ngelihat bagaimana bisa ada di sini, itu dia mengambil dari sumbernya ya. Nah, tanggal 26 dan 7 September 22, Gus Nur mengunggah video siniar podcast di kanal YouTube miliknya, Gus Nur 13 Official. Dalam video tersebut ia mengundang Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover sebagai narasumber. Mereka memperbincangkan dan menyebarkan narasi bahwa ijazah milik Presiden Jokowi dari Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Nah, ini juga ada YouTube-nya. Statement hukum, Gus Nur menantang keaslian ijazah tersebut di persidangan. Ia bahkan menyatakan di pengadilan bahwa jika jaksa bisa menunjukkan ijazah asli Jokowi, ia rela mencium kaki jaksa dan meminta maaf secara terbuka selama 7 hari 7 malam. Nah, ini sesuai dengan video yang kita saksikan tadi ya, berarti apa yang dikatakannya itu benar. Nah, terus penangkapan dan penahanan, jadi rentang waktunya ini 26 sampai 27 September 2002, kurang dari 1 bulan ya, dia langsung ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022. Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menangkap Gus Nur bersama Bambang Trimulyono di Jakarta. Keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan ujaran kebencian berbasis sara dan penistaan agama. Gus Nur kemudian ditahan di Rutan Kelas 1 Surakarta, Jawa Tengah. Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Surakarta pada 20 Desember 2022. Jadi rentang waktunya sangat cepat sekali ya dibanding dengan Rosuryo, di mana sudah kurang lebih 1 tahun perjalanan, pada akhirnya dia ditangkap juga gitu loh. Jadi tanggal 22 September memberikan podcastnya, tanggal 13 Oktober ditangkap, dan 20 Desember itu disidangkan ya, ini tahun 2022. Nah, terus vonis pengadilannya itu terjadi pada tanggal 18 April 2023. Majelis Hakim PN Surakarta yang dipimpin oleh Muhammad Yuli Hadi memvonis Gus Nur dengan hukuman 6 tahun penjara. Pasal yang dilanggar itu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Nah, penurunan hukuman di tingkat banding, Gus Nur mengajukan banding atas vonis 6 tahun tersebut. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan tersebut dan memotong hukuman Gus Nur menjadi 4 tahun penjara dan denda 400 juta. Jadi dari tahun 2022 kalau 4 tahun 2026 ya seharusnya dia dibebaskan. Terus pada April 2025
Setelah menjalani sebagian besar masa tahanannya di Rutan Kelas 1 Surakarta, Gus Nur mendapatkan hak pembebasan bersyarat, statusnya beralih menjadi klien di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan Malang. Berdasarkan ketentuan PB awal, ia diwajibkan menjalani masa bimbingan hingga 1 Mei 2027. Dan pada 1 Agustus 2025, ia keluar penjara secara bebas atau murni atau amnesti dari Prabowo. Tanggal pengakhiran Bapas 2 Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan Presiden Kepres nomor 17 tahun 2025 tentang pemberian amnesti massal kepada 1.178 narapidana di mana nama Sugi Nur Raharja termasuk di dalamnya. Status akhirnya dengan terbitnya amnesti tersebut, status hukum Gus Nur berubah menjadi bebas murni pertanggal 2 Agustus 2025. Bapas Malang resmi menghentikan kewajiban wajib lapor dan masa bimbingan Gus Nur karena seluruh sisa hukuman pidananya telah dihapuskan oleh negara. Nah, jadi timelinenya adalah tanggal 26-27 menggugah video tuduhan ijazah palsu, tanggal 13 Oktober ditangkap, 20 Desember sidang perdana di PN Surakarta, 18 April divonis 6 tahun PN Surakarta, 6 Oktober 2023 putusan kasasi, ingkrah menjadi 4 tahun penjara, keluar dari Rutan Surakarta, menerima amnesti dari Presiden Prabowo. Kalau kita ngomong inkrah ya agak lucu ya, karena memang ada juga pendukung Pak Jokowi yang sudah inkrah dan sampai dengan hari ini masih bebas melenggang kangkung ya. Yaitu siapa lagi kalau bukan Sylvester Matutina dan juga Rasman Arif Nasution. Nah, jadi dari peristiwa ini kita bisa melihat dan kita bisa tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Sugi Nur alias Gus Nur ini bisa menjadi pegangan untuk kita ya. Karena tentu kita tahu orang yang sudah berpengalaman dan sudah menjalani semuanya dalam kasus apapun, dalam masalah apapun, itu bisa kita jadikan pegangan karena dia sudah mengalami itu semua. Ya, ini hal ini sama seperti kita hendak melewati suatu jalan yang belum pernah kita lewati, lalu kita bertanya kepada orang yang sudah berkali-kali melewati itu. Nggak cukup berkali-kali, satu kali saja sudah cukup sebenarnya. Bagaimana suasananya, berapa kilo kira-kira, apa saja yang ada di kiri dan kanannya, itu semua bisa kita jadikan pegangan untuk menjadi rujukan kita bagaimana melewati jalan tersebut. Nah, hal ini juga terkait dengan apa yang terjadi dan sepertinya memang prosesnya itu kurang lebih sama ya. Di awal ini di masa penangkapan, kalau Gus Nur ini di masa penangkapan dia dibikin kaget. Kalau nggak salah dia dini hari ya tadi ya. Kalau Suryo juga pada pagi hari ya, di mana prosesnya adalah masuknya beberapa orang anggota polisi dan pada akhirnya Gus Nur ini ditangkap dan akhirnya dibawa ke Jakarta. Dan dalam proses pengadilan Gus Nur ini sempat ada yang menjanjikan, kalau nggak salah penyidik atau jaksa atau siapa, teman-teman bisa ulang, yang dia mengatakan kalau dia pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi. Nah, lalu Gus Nur ini menantang pihak kejaksaan, kalau memang Anda bisa memberikan atau memperlihatkan kepada saya ijazah asli Jokowi, maka saya akan meminta maaf dan mencium kaki jaksa tersebut. Nah, ini menjadi menarik karena memang ternyata ijazah Pak Jokowi tidak pernah dihadirkan di pengadilan tersebut. Nah, ijazahnya ini kalau nggak salah Gus Nur ini SMA ya, kalau Rosuryo kan S1 ya. Nah, ini menarik lah. Kalau memang katanya Jokowi akan membawa semua ijazah dari SD, SMP, SMA sampai dengan S1, ya kita tunggu saja janji tersebut. Karena hal tersebut juga pernah dijanjikan oleh Gus Nur tadi. Nah, di mana Gus Nur dikatakan kalau ada seseorang yang pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi, sehingga akhirnya diberikanlah tantangan atau challenge dari Gus Nur. Ya udah, kalau memang ada tunjukkan sini. Kalau memang itu terbukti asli, maka saya akan cium kaki jaksa dan saya akan cium kaki siapapun yang mampu menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Dan kenyataan dan faktanya, ijazah Jokowi tidak pernah dihadirkan, apalagi ditunjukkan oleh Gus Nur ini. Jadi kita bisa mengira, kita bisa mereka-reka, kita bisa membayangkan apakah ini juga yang terjadi pada kasusnya Rosuryo, di mana kronologi awal di periode penangkapan ini sama dengan Gus Nur, di mana tiba-tiba ada datang tanpa ada surat pemberitahuan, tidak boleh mandi dan sebagainya. Bahkan Rosuryo kalau misalnya dia memaksa harus menghubungi pengacara, dia sampai dengan diancam akan diborgol. Nah, ini kurang lebih menurut pengakuan Sugi Nur di awal periode ini sama dalam hal masalah penangkapan.
Namun tentu menarik karena memang Gus Nur ini mengatakan bahwa di saat persidangan dia sama sekali tidak ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Lalu pertanyaannya, apakah hal ini juga yang akan terjadi kepada Rosuryo? Karena sama dengan Rosuryo, Sugi Nur atau Gus Nur ini juga pernah mendengar atau pernah ada yang mengatakan kalau ijazah asli Pak Jokowi ini asli. Nah, kalau kita mau samakan kan sesuai ya sama dengan Rosuryo. Kalau kita ngelihat perdebatan, diskusi dan juga klaim-klaim dari para termul dan juga ya siapapun itu termasuk pengacara Pak Jokowi, mereka juga bersaksi bahwa ijazah asli Pak Jokowi ada. Dan hal ini sebenarnya sudah terjadi kepada Gus Nur, bahwa memang ada yang mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi ada. Tapi ketika dibuktikan untuk dibawa ke pengadilan atau ditunjukkan kepada dirinya, hal ini tidak pernah terjadi. Dan juga pada akhirnya Gus Nur ini divonis itu bersalah dengan sesuatu yang bisa dikatakan barangnya itu belum ada, belum terbukti benar-benar atau keasliannya, tapi diputuskan bersalah lah pokoknya lah. Sehingga akhirnya dia mendapatkan amnesti dari Prabowo dan bebas murni pada tahun 2025. Jadi kalau kita ngeliat kronologinya itu dari tahun 2022 ya, baru bebas 2025. Nah, sudah dipenjara kurang lebih 3 tahun lah Gus Nur ini ya. Hanya gara-gara dia mempertanyakan keaslian dari ijazah Pak Jokowi yang belum terbukti aslinya, belum terbukti adanya. Nah, gimana kita mengatakan asli kalau ada atau tidak aja, ini menjadi pertanyaan. Karena memang menurut Gus Nur, dia tidak pernah melihat sama sekali ijazah Pak Jokowi itu. Jadi bagaimana bisa melihat itu asli atau palsu? Ada aja nggak pernah gitu loh. Nah itu ya kita bisa mendengar ya, dan kita bisa mereka-reka, kita bisa membayangkan bagaimana apa yang terjadi oleh Rosuryo kelak. Apakah memang dia akan tetap divonis tanpa ada pembuktian keaslian dari ijazah Pak Jokowi? Dan ini ada satu hal yang menarik. Pak Jokowi berjanji bahwa dia akan datang ke pengadilan dan dia akan mengungkapkan atau memberikan ijazah aslinya tersebut. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan dan menjadi suatu misteri ya. Karena memang apa yang dikatakan Pak Jokowi ini semuanya misteri. Yaitu apakah memang akan ditunjukkan? Kalau memang ditunjukkan ke hakim, misalnya dia membawa sebuah map dan menunjukkan ke hakim atau di meja persidangan, yaitu tetap yang ditunjukkan adalah hakim saja, atau mungkin pengacara Rosuryo akan melihat ya itu akan dilihat oleh mereka saja. Tapi di sini akan diragukan apakah akan ada pembuktian bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak. Karena bila hanya menunjukkan, ya tentu tidak bisa lah melihat bahwa ijazah ini pada akhirnya terbukti asli atau tidak, kecuali memang akan ada pembuktian forensik di sana. Misalnya ada institusi yang memang memiliki kemampuan untuk melihat, mengecek itu, dan juga apakah memang terbukti bahwa itu asli, apakah memang ada transkrip nilainya dan juga sebagainya. Dan ini menjadi menarik karena pembuktian itu tidak bisa hanya disebutkan oleh kata-kata. Misalnya ada temannya Jokowi yang mengatakan bahwa saya sebangku dengan dia, bahwa dia adalah pernah ranking 1 gitu. Semua orang bisa memberikan kesaksian, semua orang bisa memberikan pembuktian. Namun kalau misalnya memang itu tidak bisa diteliti atau tidak bisa dianalisa sesuai dengan kapasitas daripada negara yang akan memberikan challenge lah kepada pihak dari pengadilan, misalnya mengundang siapa gitu yang memang berkompeten untuk hal ini, yaitu ya sulit untuk bisa dipercaya. Karena apapun itu, yaitu bisa, ya contohnya seperti apa yang dikatakan oleh Gus Nur tadi lah, di mana dia berkatakan ada seseorang yang mengatakan pernah melihat ijazah Pak Jokowi dan terbukti asli, dan ketika ditunjukkan, minta ditunjukkan, itu memang tidak pernah ada. Menurut kesaksian daripada Gus Nur, tidak pernah ada ditunjukkan ijazah Pak Jokowi. Sehingga pada saat ini, sampai dengan tadi dia mengatakan di video, ya Gus Nur itu belum pernah mencium kaki siapapun karena permintaan dia, dan dia juga tidak minta maaf selama 707 malam sesuai dengan janjinya. Karena memang sampai dengan saat ini ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah dihadirkan ke pengadilan. Jadi hal ini menjadi menarik. Kesaksian apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi untuk di awal ini sama persis dengan apa yang dialami oleh Rosuryo, yaitu pada saat
proses penangkapan. Nah, karena Rosario ini masih proses penangkapan, tentu akan menjadi menarik dan ini bakal menjadi tontonan semua orang ya. Bukan hanya rakyat Indonesia, namun juga seluruh dunia. Dan apapun yang akan terjadi nanti ketika Pak Jokowi hadir, ini bisa dikatakan salah satu mantan presiden yang hadir itu karena rakyatnya mempertanyakan tentang ijazah aslinya. Dan teman-teman bisa bayangkan ya bagaimana tertawanya dunia, bagaimana tertawanya masyarakat, baik itu orang Indonesia ataupun orang dari luar sana, yang akan mempertanyakan kok bisa mantan pemimpin negara, ada rakyatnya yang hanya bertanya ijazahnya, itu malah bukan ditunjukkan tapi malah dipenjarakan. Seseorang yang pernah menikmati hasil keringat daripada rakyatnya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, dan dia bertanya, bukannya dijawab malah dipenjarakan. Hal ini tentu akan memancing reaksi dan juga perspektif yang sangat berbeda ya dari semua orang, baik itu pendukung Pak Jokowi ataupun tidak. Bagaimana kredibilitas atau bagaimana pembalasan rasa terima kasih Pak Jokowi kepada rakyatnya yang telah mempercayainya dulu, namun ketika dia bertanya, dia penjarakan. Karena kita tahu Rosario itu di awal kepemimpinan Jokowi, dia percaya dengan Pak Jokowi dan dia memilih Pak Jokowi kalau nggak salah ya. Dia mendukung Pak Jokowi pada proses di kasus SMK-nya, namun ketika dia tidak lagi mendukung Pak Jokowi, dia mempertanyakan ijazah Pak Jokowi, bukannya diberitahu, bukannya dikasih tahu, bukannya diperlihatkan, tapi dipenjara. Itulah kira-kira persepsi yang bisa saja ada di kepala masing-masing ya. Karena tentu masing-masing punya perspektifnya sendiri. Pendukungnya Pak Jokowi bisa saja mengatakan bahwa Rosario ini telah ceroboh, Rosario ini jahil, dan Rosario ini seperti apa, kok bisa mempertanyakan ijazah mantan presiden. Ya banyak sekali narasi-narasi tentu yang akan menyudutkan Rosario ya untuk mendukungnya Pak Jokowi. Tapi kira-kira sebanyak apa orang-orang yang justru dengan kejadian ini akan meragukan, akan membantah, bahkan bisa dikatakan malah mendoakan Pak Jokowi dengan yang buruk-buruk. Kenapa hanya bertanya ijazah Pak Jokowi lalu dipenjarakan? Dan belum ada bukti sampai saat ini ada seseorang yang melihat langsung, bisa meraba, bisa meneliti ijazah asli Pak Jokowi. Dan itulah yang terjadi kepada Gus Nur ya. Dan juga jangan salah, Bambang Tri juga di penjara ya. Tapi karena kita berbicara tentang videonya Gus Nur yang kita bahas dan kita ulas, kita bongkar faktanya, yaitu Gus Nur. Jadi Gus Nur sudah memberikan kesaksian bahwa memang prosesnya di awalnya yaitu penangkapan Rosario itu kurang lebih sama dengan dirinya, dan di saat pengadilan Gus Nur tidak dipertunjukkan ijazah aslinya, bahkan sampai dia memohon kalau memang ada tunjukkan dan saya akan mencium kaki orang tersebut dan juga akan meminta maaf. Apakah itu juga terjadi kepada Rosario? Dan Gus Nur juga tanpa adanya pembuktian ijazah Pak Jokowi asli, dia tetap dipenjara selama kurang lebih 6 tahun tuntutan jaksa ya, sehingga pada akhirnya diketok palu itu 4 tahun dan akhirnya dijalankan hukuman kurang lebih 3 tahun. Pertanyaannya, apakah ini juga yang akan diberikan atau yang akan dialami oleh Rosario? Nah tentu hal ini kita tunggu ya, dan akan menarik. Dan apakah memang pemberian amnesti yang pernah diberikan Prabowo kepada Gus Nur juga akan diberikan kepada Rosario? Apakah di awal-awal atau tidak akan ada pengadilan? Ya tentu hal ini sangat menarik. Namun menurut pengalaman dari Gus Nur, Rosario itu mengalami apa yang pernah dia dulu alami. Jadi itulah Hidayah Project kita sekali ini. Bila kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.